Ya, di Zoom suara saya terdengar ya. Terdengar, Pak. Oke, ya kita bahas soal yang kedua ya. Soal yang kedua, struktur portal dengan dua kaki ya. Tapi yang ini kakinya keduanya miring. Kalau yang kemarin kakinya satu miring, eh, apa, satu lurus ya. Oke, diminta menggambarkan bidang momen, lintang, dan normal dengan metode kekakuan langsung. Langkah pertama, kita buat vektor lendutan ya. Vektor gaya lendutan. Vektor gaya lendutan. Vektor gaya lendutan. Ya, gambar ini, untuk menggambar vektor gaya lendutan ini, langkah pertama adalah menggambar portalnya dulu. Ya, menggambar portal, eh, gambar portal, ya, gambar portal. Kemudian langkah kedua, memberi nomor join. Memberi nomor join. Nomor join satu, dua, tiga, empat. Ya. Nah, untuk sebagai penanda dia nomor join, kita kasih lingkaran. Setiap nomor dilingkari, dilingkari. Nah, ini menunjukkan bahwa dia sebagai nomor join. Langkah ketiga ya, memberi nomor batang. Memberi nomor batang. Satu, batang dua, batang tiga. Untuk batang kita kasih kotak. Kita kasih kotak. Ya. Kemudian langkah keempat, memberi vektor gaya pada masing-masing join. Memberi vektor gaya pada masing-masing join. Gayanya dimulai dari horizontal, vertikal, kemudian momen. Nah, momen ada panahnya dikasih dua. Di join satu, kemudian di join dua, di join dua. Ini saya kasih warna beda ya, supaya dia bisa membedakan. Ini adalah vektor gaya pada masing-masing join. Vektor gaya pada masing-masing join. Ya, nah lalu dikasih nomor untuk vektor gaya tadi. Diawali di join satu. Di join satu arah horizontal. Jadi urut-urutannya horizontal, vertikal, momen ya di setiap join. Jadi kita kasih nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Lanjut di join dua, nomor empat, nomor lima, nomor enam. Lanjut ke join tiga, nomor tujuh, nomor delapan, nomor sembilan. Lanjut ke join 4 ya, lanjutannya 10, 10, 11, 12. Ya, seperti ini ya, ininya apa? Maka jadilah gambar yang ini. Jadilah gambar vektor gaya lendutan. Ya. Nah, selanjutnya
kita punya data batang, ya, kita punya data masing-masing batang. Batang satu luasnya, luas penampangnya 1.500 cm persegi, kemudian inersianya 312.500 cm persegi pangkat 4 ya. Batang 2, batang 3 masing-masing sudah ada data penampangnya ya, luas penampang dan inersia. Selanjutnya membuat tabel ya, membuat tabel tabel data batang ya, tabel data batang. Dimulai dengan kolom pertama adalah simbol I ya. I itu menunjukkan nomor batang. I menunjukkan nomor batang. Jadi kalau I-nya satu berarti batang nomor satu. Ya, jika I-nya satu batang nomor satu, I-nya dua berarti batang nomor dua, I tiga berarti batang nomor tiga. Kemudian J, J adalah join asal. Ya, join asal. Kemudian K adalah join tujuan. Ya, join asal, J join asal, K join tujuan. Jadi misalnya ini batang satu. Batang satu, batang satu kita definisikan dari join satu menuju join dua. Ya, batang satu kita definisikan dari join satu menuju join dua. Jadi eh, gambarnya seperti ini. Ini batang satu ya, batang satu. Ini join nomor satu, ini join nomor dua. Kita definisikan dia batang satu ini dari satu menuju dua. Berarti panahnya menuju ke dari satu ke dua. Panah, ada panah. Nah, ya. Jadi dari satu menuju dua. Maka untuk menentukan sudut alfa, ya, untuk menentukan sudut alfa, kita letakkan garis mendatar, kita letakkan garis horizontal, ya, garis horizontal pada join asal, ya, garis horizontal pada join asal. Kemudian batang satu kita putar, batang satu ini kita putar Waalaikumsalam, searah jarum jam, kita putar searah jarum jam sampai berhimpit dengan garis mendatar X ini, ya, sampai dia berhimpit. Nah, sudut yang ditempuh oleh dia, oleh batang satu supaya dia berhimpit tadi, itulah sudut alfa. Ya, itulah sudut alfa. Maka kita isi di sini sudut alfa untuk batang satu. Oke, selanjutnya misalnya batang dua supaya lebih lebih jelas lagi caranya, atau batang tiga ya, batang tiga supaya lebih jelas lagi kita coba di batang tiga. Batang tiga, kita gambarnya di sini misalnya ya, batang tiga, batang tiga, hmm, batang tiga, ya ini batang tiga dia total, total. Batang tiga di sini kita definisikan dari tiga menuju empat. Ya, dari 3 menuju 4. Ini join tiganya di sini, join empatnya di sini. Berarti panahnya dari 3 menuju 4. Berarti panahnya ke arah bawah. Panahnya ke arah bawah. Ya, bagaimana menentukan sudut alfanya?
Gimana tadi kaidahnya? Letakkan garis horizontal X pada join asal. Ya, join asal. Nah, batang tiga join asalnya yang mana? Tiga apa empat? Tiga. Nah, berarti kita taruh. Tiga. Oke, kita taruh garis horizontal X pada join tiga. Lalu, kaidah berikutnya, putar batang, Searah putar jarum jam. searah jarum jam sampai berhimpit dengan Batang X. garis X. Ya, berarti putarnya searah jarum jam. Ya, sudut yang ditempuh batang tiga ketika diputar sampai dia berhimpit dengan batang garis X tadi, itulah sudut alfa. Kita isi di sini. Jangan bingung lagi ya ini ya, sudut-sudut ini ya. Sudut-sudut ini ada di pelajaran geometri ya, matematika ya. Geometri atau pakai Pitagoras juga ya untuk menentukan sudut-sudutnya itu. Ya udah, sudah tidak jangan jangan bertanya lagi di sini ya. Nah, sehingga ketemulah sudutnya 306,87. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan. Oke, nggak ada yang tanyakan. Nah, aku lanjut ke kolom ini CX dan CY. CX apa kemarin rumusnya? Sin alpha apa cos alpha? Ya, sin CX adalah sin alpha, C-nya adalah alpha. Nah, tinggal diisi. Lalu EA per L tinggal dimasukkan 1500. E-nya 1, E-nya kita anggap ya, dalam bentuk E ya. Ini dalam bentuk E sih. E-nya konstanta, berarti A dibagi L. A-nya 1500, L-nya berapa? L-nya adalah berapa nih? Panjang L batang satu berapa ini? 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat akar. Akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 5 ya. Nah, ini kan sudut segitiga istimewa ya. 3 4 5. Sisi miringnya 5. Berarti 500 cm. 500 cm. Berarti 1500 dibagi 500 ketemu angka 3. 3 ini dalam E. E-nya kita keluarkan semua ini. E-nya konstanta ya, kita anggap konstanta. Ya, seterusnya 12 EI per L pangkat 3, 6 EI per L pangkat 2, 4 EI per L. Ya. Selanjutnya, membuat matrik kekakuan elemen. Membuat matrik kekakuan eh, elemen. Atau K kecil I di masing-masing ya K1, K2, dan K3. Nah, ini sudah ada rumusnya kan? Ya, sudah ada posisinya ya di posisi ini, posisi masing-masing itu sudah ada rumusnya. Rumus matrik kekakuan elemen nanti dibuka lagi di teorinya ya, dibuka lagi di teorinya ada di situ matrik kekakuan elemen apa rumusnya ya. EA per L 00 min EA per L 00 terus 0 lalu 6 6 EI per L pangkat 3 dan seterusnya itu ya. Nah, untuk batang satu diambil datanya batang satu. Ini batang satu kan.
Ya, ambil datanya dari tabel ini yang batang satu, di mana meletakkan EA per L, di mana meletakkan 12 EI per L pangkat 3, di mana meletakkan 6 EI per L kuadrat, di mana meletakkan 4 EI per L, di mana meletakkan 2 EI per L. Sesuai dengan rumus matrik kekakuan elemen. Ya, nanti buka lagi anunya, materinya ya. Batang satu, lalu batang dua, lalu batang tiga. Lalu masing-masing kolom kita kasih angka, kita kasih nomor vektor lanjutannya. Tadi batang satu kita definisikan dari join apa? Dari join satu menuju join dua. Nah, di join satu ada nomor vektor lanjutannya ada nomor berapa? Satu, dua, tiga. Yuk kita sini. Ini batang satu, ya. Nah, apa? Join satu. Join satu kan ada vektor runtutannya kan ada nomor satu, dua, dan tiga. Lalu batang dua ada empat, lima, enam. Nah, tinggal langsung aja tulis di sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, karena kita definisikan dari satu menuju dua. Kalau kita definisikan dua menuju satu, ya, maka angka di sini berubah menjadi 4, 5, 6, 1, 2, 3. Ya, tapi sudut alfanya juga akan berubah. Ya, kalau kita definisikan batang satu dari 2 menuju satu, maka alfanya akan berubah. Kenapa? Karena garis horizontalnya akan kita letakkan di join 2. Lalu batangnya kita putar searah jarum jam sampai berhimpit ke sumbu E. Jadi sudutnya adalah tadi yang jaraknya apa? Sudut yang ditempuh. Maka sudutnya akan berubah di sini kalau kita definisikan dia dua menjadi satu. Ya, boleh nggak itu? Ya boleh. Ya, batang satu definisinya dua ke satu, boleh. Nanti konsekuensinya ada di alfa, dan ada di sini waktu membentuk matrik kekakuan elemen. Akan berbeda ininya. Jadi 4, 5, 6, 1, 2, 3 ininya. Ya. Nah, ini sengaja memang kita ini supaya berurutan. Berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Batang 2 sama juga ya. Batang 3 juga sama. Selanjutnya membuat matrik transformasi. Ya. Matrik transformasi rumusnya juga sudah ada ya. Untuk matriknya, matrik transformasi rumusnya sin cos min sin cos 001 itu ya. Iya. Sin sin cos min sin cos. Nah, sin cos min ya cos sin min sin cos, nah, gitu. Cos sin min sin cos 001. Lalu pindah ke sini. Nah, yang lainnya nol, 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 nol. Ya, ini untuk batang satu. Batang dua juga gitu. Rumusnya cos sin min sin cos. Itu ya, 001. Lalu masing-masing matrik transformasi ini ditranspos. Ditranspos. Jadilah yang ini, yang transpos yang ini. Ya, jadilah dia matrik transportasi transformasi transpos. Ada simbol T kecil. Apa transpos itu? Baris menjadi kolom. Baris menjadi kolom. Batang satu, batang dua, batang tiga. Kemudian langkah selanjutnya mengglobalkan matrik kekakuan elemen.
Ya, mengglobalkan matrik kekakuan elemen. Ya, rumusnya adalah matrik transformasi transpos dikali matrik kekakuan elemen dikali matrik transformasi. Ya, jadi T T dikali K dikali T. Ya, matrik transformasi transpos dikali matrik kekakuan elemen dikalikan matrik transformasi. Untuk batang satu hasilnya ini, batang dua hasilnya ini, batang tiga hasilnya ini. Oke. Selanjutnya, ini selanjutnya matrik kekakuan struktur. Membuat atau membentuk matrik kekakuan struktur. Membuat matrik kekakuan struktur. Nah, matrik kekakuan struktur atau matrik KS ya. Matrik KS itu langsung aja kita buat, kita gabungkan semua vektor lanjutannya ya. Tadi nomor vektor lanjutannya nomor satu, join satu, dua, tiga dan empat ya. Join satu, dua, tiga dan empat. Untuk membentuk matrik kekakuan struktur yang didahulukan di kolom pertama atau baris pertama adalah join bebas. Ya, join bebas. Join bebas. Kita lihat join bebas yang mana? Kita lihat di soal. Nah, ini join yang bebas yang mana? Kita punya 4 join nih. Ada join satu, join dua, join tiga, join empat. Yang bebas yang mana? Nah, yang bebas adalah join 2 dan 3. Maka kita dahulukan dalam membentuk matrik kekakuan struktur join 2 dan 3. Join 2 dan 3, di join 2 ada nomor 4, 5, 6. Kemudian di join 3 ada 7, 8, 9. Ya. Maka matrik kekakuan strukturnya ini. Ya. Nah ini 4, 5, 6 ini kan punyanya join 2. Yang ini punyanya join 3. Yang ini punyanya join 1. Yang ini punyanya join 4. Sama juga di sini. Ini, dan ini. Nah, angka-angka ini adalah diambil dari masing-masing tadi matrik masing-masing matrik kekakuan struktur. Misalnya nih, eh, angka satu, satu satu, ini kan satu satu, satu satu. Ini sel satu satu ya, 1,0992, satu satu. Maka di sini kita cari yang satu satu yang mana? Sel satu satu yang mana? Ini kan sel satu satu. Nah, jadi asalnya dari sana tadi. Asalnya ini kan satu satu. Asalnya dari si yang ini. Nah, ini satu satu. Terus misalnya sel 66 misalnya nih, 66. 66 berapa nilainya? 2.500. Cari di sini sel 66. Mana 66? Posisi 66 yang mana? Ini 6 ketemu dengan 6. Nah, ini. Nah, ini kan 66 ya. 66.
Nah, 66 selain di 2005, selain yang ada di sini juga ada di mana? 66 ini. Terus ada lagi nggak 66? Nih, 66 ada lagi nih di sini nih. Ya. Nah, ini 66. Berarti ditambahkan. Berapa penjumlahannya? Karena sama-sama positif ya. Berarti dijumlahkan. Berarti berapa? 8.900. Berapakah di sini? Nah, ini 8.900. Jadi membuat matrik kekakuan struktur ini kalian ini ya membuat matrik kekakuan struktur KS, buat KS, buat dulu ini nomor-nomor vektor lanjutannya. Tadi caranya tadi gimana? Apa join ya join bebas duluan ya. Berarti join bebasnya yang nomor 2 dan 3. Nah, langsung tulis di 2 ada siapa? Ada 4, ada 5, ada 6 ya. Terus ada 7, 8, 9 dan seterusnya ya. Terus bagian bawah juga gitu. Ini 4, 5, 6. Nah, lalu ngisi. Misalnya nih 4 4. Kita mau ngisi yang di sini nih. Berarti sel berapa ini? 4 4. Ya, cari di sini yang 4 4 yang mana? Nah, 4 4 kan ini. Ada di batang satu. Ada di batang satu. Nih, 4 4. 1,0992. Ada lagi nggak 4 4? Nih di batang 2 ada 4 4 nih. 4 4 nih. Berapa ini? Di 3. Berarti 3 ditambah 1,0992. Berarti isinya berapa? 4,0992. Maka kita isi di sini 4,0992. Ini hasilnya. Oke, bisa dipahami? Zoom di mana? Gimana? Yang di Zoom bisa dipahami? Bisa, Oke, Pak. Pak. Bisa ya? Pak bisa. Oke. Kalau gitu kita lanjut. Nah, setelah itu ditata ulang. Ya, kenapa ditata ulang? Karena kita lihat di perletakan di mana di soal kita lihat di perletakannya ada perletakan sendi. Ya, ada perletakan sendi nih. Join satu. Join satu itu ternyata peletakannya sendi. Nah, kita tahu kalau sendi itu maka yang nomor 3 itu adalah bebas. Ya, anggota kan setiap join itu ada 3 anggota, horizontal, vertikal, momen. Kalau dia sendi, maka momennya ini nol. Sendi kan tidak boleh ada momen, momennya nol. Nah, kalau nol itu berarti dia bebas. Kalau dia bebas, maka harus kita letakkan di bagian awal atau dikelompokkan dengan yang bebas. Dikelompokkan dengan yang bebas. Tadi yang bebas kan di depan kan? Tiga, apa? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu kan kelompok yang bebas. Lalu ada nomor 3 si siapa? Ternyata 3 itu bebas. Kan tadi batang satu, satu, 2, 3. 3 ini bebas. Ya, 3 ini ditaruh ke depan, dikelompokkan dengan si si bebas-bebas ya. Bisa sebelum 4 ya, bisa sesudah 9 ya. Jadi angkanya bisa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atau 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 ya. Bisa seperti itu. Jadi maka perlu ditata ulang. Bagaimana kalau ternyata bukan sendi, peletakannya jepit-jepit ya berarti kita tidak perlu menata ulang karena anggotanya sudah sesuai, tidak ada penyusup ya.
Jadi yang nomor satu ini ada penyusup. Si nomor tiga ini harusnya dia bukan anggota yang terkekang. Ya, seperti itu. Nah, lalu sudah kita tata ulang, maka kita kasih batas, kita kasih pagar, kita kasih batas mana yang bebas, mana yang terkekang. Ya. Maka selanjutnya kita bisa identifikasi atau kita namakan masing-masing grupnya ini tadi. Ini adalah KFF, ya bagian atas kanan, atas kiri ini KFF, atas kanan itu KFR, kanan bawah KRF, kiri bawah, kanan bawah KRR. Tadi kiri bawah ya. Nah, ada KFF, berarti FF itu free ya, jadi bebas-bebas. Kalau R itu restrict, restrict itu terkekang, restriction, ya, terkendala, terkekang, terhalang. Nah, selanjutnya kita membuat matrik beban luar. Buat matrik beban luar. Ya, untuk membuat matrik beban luar, maka kita cari rumus momen primer. Ya, rumus momen primer sudah saya share ya di grup, insya Allah sudah saya share. Cari yang sesuai, cari rumus yang sesuai dengan kondisi beban. Ya. Ini misalnya ini dulu. Nah, beban yang pertama adalah ini misalnya, yang ini beban Q. Nah, ini ada beban Q di tengah setengah, beban Q-nya sepertiga apa setengah ini, sepertiga ya. Ada beban Q. Nah, cari di rumus momen primer yang bentuk bentuk bebannya seperti ini. Kalau momen primer mesti ujung-ujungnya ini kita anggap jepit ya. Nah, cari ya di rumus momen primer yang bentuk pembebanannya seperti ini. Itu ketemu yang ini, ketemu yang ini. Ya. Lalu beban yang kedua adalah yang beban terpusat pada bentang. Ya, ini A, ini B. Nah, cari rumus momen primer dengan kondisi pembebanan seperti ini. Ya, di daftar rumus momen primer. Kalau nggak ada di buku, cari di internet ya. Tulis saja rumus momen primer. Ya, rumus momen primer. Nanti muncul. Nah, inilah rumusnya yang ini. Ya, masukkan angkanya, ketemulah momen primer untuk 23. Berarti 23 itu berarti di sini. Nah, 23 ketemu negatif 3083 kilogram meter. Kemudian momen 32 ini. Ya, M02. Yang ini M023. Lalu kita membuat free body diagram. Untuk apa nih free body diagram? Untuk menentukan reaksi perletakan pada join 2 dan 3.
Nah, jadi ini kita kembali ke mata kuliah statika untuk menentukan gaya reaksi ya. Gaya reaksi masing-masing akibat beban maupun akibat momen. Kalau akibat momen, kita tinggal masukkan angka momennya lalu dibagi bentangnya. Ya. Di reaksi akibat momen adalah momen itu dibagi dengan bentangnya. Ya, bentangnya ini jarak dari dua ke tiga ini kan 8 meter kan? Nah, berarti reaksi di sini akibat momen 3083 ini reaksinya adalah 3083 dibagi 8. Untuk arahnya gimana kaidahnya kemarin? Kepala ketemu kepala, ekor ketemu ekor. Ya. Kita lihat ini. Nih, arah momennya 3083 seperti ini ke sini. Berarti reaksinya kepala ini, kepala arah momennya akan ketemu kepala dari reaksi. Nah, jadi kalau momennya seperti ini, ya, maka reaksinya, nah reaksinya kemana ini? Ke atas apa ke bawah? Ke atas ya, Ke karena atas. kaidahnya tadi kepala ketemu kepala. Kalau saya gambarnya di sini reaksinya, kemana arah reaksinya? Ke atas. Karena apa? Kaidahnya tadi ekor ketemu Ketemu ekor. oh, itu ya. Itu adalah untuk menentukan reaksi perletakan akibat momen. Lalu si 3083 ini juga akan mempengaruhi di sini di sudut apa di join seberangnya. Di join 3 dia akan berpengaruh juga. Nilainya sama ya, tapi arahnya dibalik. Ini harusnya arahnya kebalik ya. Ini harusnya arahnya ke bawah ya. Arahnya yang ini ke bawah. Ini salah ini. Harusnya harusnya ke bawah. Jadi sebalik. Kalau ini dia ke atas, maka pindah ke sini. Dia arahnya ke bawah. Sama juga dengan yang 2583. Nih, dia pindah ke sini. Arahnya dibalik nih. Nah, terus yang 1500 dan 500 ini dan 500 dan 900 ini adalah reaksi peletakan akibat beban luar. Ya, beban luar yang 2000 dan beban luar yang 500 ini. Ya, cara mencarinya ya seperti statika biasa. Ya, statika biasa yang ada di mata kuliah statika di semester 2. Ya. Balok dengan dua perletakan. Ya, balok dengan dua peletakan sederhana, sendi, roll. Jadi, balok dengan peletakan sederhana, ini sendi, kemudian ini roll. Ada beban, misalnya beban yang 2000. Nah, beban 2000 kita hitung. Nah, ada beban P seperti ini. Nah, gimana menentukan reaksi A dan reaksi B jika seperti ini? Ya, ada beban P, balok dengan peletakan sendi roll, sendi di A, B, roll di B. Ada beban P, sejarak A dari titik A atau sejarak B dari titik B. Berapakah reaksi A, berapakah RA atau VA, berapakah VB atau RB ya. Nah, itu ketemulah angka ini 1500 dan 500 ini. Jadi asalnya dari situ ya. Mata kuliah statika ya, dibuka lagi kalau nggak bisa tanya sama siapa, kok ada tingkat tanya sama AI. Carikan reaksi perletakan dengan konstruksi dua balok dengan dua peletakan sendi dan roll, beban
dengan beban P sejarak A dari A, sejarak B dari B. Pasti bisa jawab dia, ya. Yang penting pertanyaannya, soalnya itu jelas. Dibuat serinci mungkin pertanyaannya. Nanti akan terjawab. Karena di sini kita tidak meminta jalannya, kita hanya meminta angkanya nih 1.500 dan 500 ini, ya. Tanya saja sama AI. Yang penting jawaban apa? Pertanyaannya itu jelas seperti yang kita inginkan, maka dia akan bisa menjawab. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kita zamannya sudah zaman robot kok sekarang ini. Yes, ya wes ya dimaklumi. Orang bodoh bisa jadi pintar, orang pintar ya ya bisa tambah pintar, bisa tambah bodoh. Ya tambah pintar mestinya ya. Orang bodoh bisa jadi pintar asal bisa memodifikasi AI. Orang pintar ya tambah pintar. Ya karena memang dia udah pintar ya. Ada AI tuh tambah pintar, tapi bisa jadi bodoh karena dia malas belajar. Ya, pintar dari sisi itu, tapi dari sisi intuisi, terus improvisasi itu apa bisa bisa jadi berkurang, bisa jadi berkurang, tapi bisa jadi enggak, ya tergantung. Makanya AI itu seperti pisau bermata dua, bisa membunuh, bisa membantu, ya. Gitu ya. Nah, selanjutnya dijumlahkan semuanya. Kalau udah ketemu angkanya, ketemulah angka 2062,5 ini, 1937,5 ini. Arahnya yang menyesuaikan. Sisanya berapa? Sisanya kalau negatif berarti arahnya ke bawah, kalau positif berarti arahnya ke atas. Sisanya dari ini tadi. Penjumlahan dari 1.500 ditambah 500 ditambah 3.083 bagi 8 ini tambah ini, ketemunya nanti hasilnya negatif apa positif. Kalau positif berarti arahnya ke atas, kalau negatif berarti arahnya ke bawah. Lalu dari sini kita membuat matrik beban join, ya. Matrik beban join, langkah awal kita buat dulu matrik R itu, ya. Matrik R kita buat matriknya seperti ini, kita buat dulu angkanya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ya. Setelah itu baru dimasukkan angkanya, angka bebannya. Kita lihat di titik satu, apa vektor lanjutan satu berarti ada di join satu, ya. Berarti yang dimaksud itu adalah yang eh, nah, yang ini nih satu. Berarti adakah beban horizontal pada join satu arah horizontal? Ya. Adakah beban horizontal pada join satu? Wes gitu aja. Adakah beban horizontal pada join satu? Ada apa tidak? Tidak ada kan? Nah, karena dia tidak ada, maka isinya adalah isinya adalah nol. Mana tadi? Nah, nih isinya nol, berarti nol di sini. Nomor dua, dua itu berarti vertikal. Adakah beban vertikal pada join satu? Tidak ada. Nomor tiga itu momen. Adakah momen pada join satu? Tidak ada kan? Dan seterusnya. Nomor 4, nomor 4 ada di titik dua, ya. Ada di join dua. Nomor 4 itu representasi dari beban horizontal. Representasi dari gaya arah horizontal, ya. Sedangkan ini kita bicara beban luar. Adakah beban luar arah horizontal pada join 2? Kita lihat soalnya. Nah, join 2 kan di sini.
Adakah beban horizontal pada join 2? Ada. Sebesar 1.500. Arahnya kemana? Ke kanan apa kiri? Ke kanan ya. Arahnya ke kanan. Oh, berarti kanan berarti dia positif. Maka kita isi di sini nomor 4. 1.500. Nah, hasilnya ini. Ini hasilnya. Positif karena dia arahnya ke kanan. Nomor 5. Nomor 5 berarti representasi gaya vertikal. Pertanyaannya berarti, adakah gaya vertikal pada join 2? Ada nggak? Ya ini yang barusan kita hitung tadi. Nih ya. Nah, ini arahnya dia ke atas. Begitu dia ke sini, arahnya menjadi ke bawah. Kalau ke bawah berarti tandanya negatif. Nah, kan dia beban luar aslinya, ya. Beban luar kan. Beban luar itu kan berarti ke bawah. Eh, Dan seterusnya. Nah, baru kita pisah RF dan RR. F tadi yang free. Jadi kita pisah yang free siapa aja tadi yang free? 3 4 5 6 7 8 9 itu adalah yang free. Sedangkan yang terkekang adalah 1 2 10 11 12. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan sampai di sini? Lalu bingung Pak Taufik. Wah, bingung. Nanti kalau Ya. kalau udah ada contoh soalnya mungkin bisa meraba-meraba. Ya ini kan contoh soal ini. Kalau udah ngerjakan sendiri Oh ya, lah. ya kalau sudah ngerjain nanti bisa paham. Makanya nanti ya harusnya dikerjakan ulang. Ya. Nah nanti sambil ngerjakan rekamannya nanti dilihat juga. Rekaman ini nanti dilihat. Dikerjakan misalnya ganti soalnya, ganti ganti angka-angkanya satu aja diganti. Yang 2.000 menjadi 1.000, yang 500 menjadi 1.000 gitu. Itu aja diganti. Bebannya aja diganti. Nanti ngitung ulang, dihitung ya. Selanjutnya masuk ke nah, baru selanjutnya menghitung perpindahan join. Rumusnya ini perpindahan join. DF sama dengan KFF inverse. KFF inverse dikalikan RF. Nah, jadi dicari tadi KFF ya. KFF-nya lalu di inverse, jangan lupa di inverse. Dikalikan dengan RF, maka ketemulah perpindahan join. Lalu nyari reaksi perletakan. Rumusnya ini HR sama dengan min RR ditambah KRF kalikan DF. Ya, perkalian matrik nanti menggunakan apa yang sudah diinstal di HP-nya itu pakai apa eh, ya apa aplikasi ya pakai aplikasi menggunakan aplikasi ini perkalian nih kalau mengalihkan manual ya bisa seharian nggak selesai nanti ini. Jadi pakai aplikasi yang sudah yang ada di Android ya. Kalau zaman dulu pakai kalkulator, kalkulator yang yang ada rumus-rumusnya itu, ada programnya. Terus sekarang udah pada Android, ada
aplikasi yang matrik ya, aplikasi matrik. Tinggal diinstal, cari yang cocok, yang gampang operasinya, gampang menggunakannya, mengoperasikannya. Nah, kita kontrol sigma vertikal atau sigma gaya vertikal harus sama dengan nol. Gaya-gaya vertikal apa aja? Ada beban luar dan ada reaksi peletakan arah vertikal. Horizontal juga sama, dicek harus sama dengan nol. Gaya horizontal, gaya luar horizontal ditambah dengan reaksi horizontal pada peletakan harus sama dengan nol. Kalau sudah nol, dua-duanya nol berarti pekerjaan kita betul. Ya, kalau ini tidak sampai nol berarti ada yang salah pekerjaan kita. Ya, kontrolnya di sini. Oke, selanjutnya menghitung gaya ujung batang. Sudah selesai. Sampai di sini udah selesai. Sampai di sini aja bisa menjawab sampai di sini udah sudah dianggap selesai. Apalagi sampai sini, apalagi bisa sampai membuat gambar bidang momen. Untuk membuat gambar bidang momen, langkahnya tuh sama seperti di Unstruk 2 ataupun Unstruk 1. Kita sudah punya momen ujung, ya ini kan di perhitungan gaya ujung batang ini kan kita udah punya momen ujung nih. Nah ini momen ujung namanya. 60,6391 ini momen ujung pada join 2. Di join satu tidak ada momen. Kan tadi join satu apa peletakannya? Sen, sendi. Sendi ada momen apa enggak tadi? Enggak ada kan. Nomor 3 kan harus nol kan. Nah, ini kelihatan nih perhitungannya. Berapa nilainya nih? Nomor 3 ini. Min min 4,37 kali 10 pangkat min 11. Berarti 0,00000 ya. Artinya nol kan? Nah, gitu. Jadi sudah sesuai dengan asumsi-asumsi yang sudah kita bentuk di awal bahwa nomor 3 tidak boleh tidak mau momen. Nah, jadi dari sini kita bisa membuat gambar bidang momennya. Cuma ini nggak saya ajarkan memang buat bidang momen setelah ini karena kita anggap sudah bisa, sudah paham, sudah ada diajari di Anstruk 1 dan Anstruk 2. Ya, terutama Anstruk 1 ya, karena yang ngajarkan saya. Kalau Anstruk 2 Pak Happy nggak tahu diajari nggak membuat itu ya. Untuk metode waktu kalau saya kan di konsisten deformasi, kalau Pak Happy kan metode slope, klaperon sama cross ya. Tapi prinsipnya sama. Jadi tiga mata kuliah ini sama sebenarnya mencari apa? Bidang momen lintang normal, tapi metodenya yang berbeda. Konstruk 1 metodenya konsisten deformasi, mencari bidang momen lintang normal. Konstruk 2 juga sama, mencari bidang momen lintang normal, tapi metodenya metode Clapeyron, metode slope, metode cross. Sekarang analisis struktur dengan matrik, sama juga mencari bidang momen lintang normal dengan metode matrik. Ya. Nah, semester depan kita sama nanti mencari bidang momen lintang normal juga masih, tapi pakai software, ya, memakai aplikasi. Itu gongnya nanti di situ, ya. Gini-gini mungkin ya bisa-bisa, bisa nggak bisa, nggak apa-apa. Tapi nanti yang gongnya nanti pakai aplikasi harus wajib bisa. Tapi ya dasarnya di sini sih. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Kalau kita cara membuat ini, contoh membuat apa, free body diagram.
Ini misalnya Bang ketemu 2000. Ini Bang gaya 2000 ya. Kemudian kita diminta mencari reaksi peletakan atau ya reaksi peletakan ini ya. Kita kita buat seperti ini. Ini misalnya kita sebut A, kita sebut B, ya. Sigma momen A sama dengan nol. Ini jaraknya berapa ini? Jaraknya berapa? Dua, dua, ya, dua, empat. Berarti ini dua, yang ini enam. Ya. Nah, sigma momen A sama dengan nol berarti eh, yang kita cari ini PA. Berarti PA dikalikan, kalau kita nyari VA berarti kita sigma momen B sama dengan nol. Ya. Kalau kita mau nyari VA, ini kan VA ya, VA-nya ini, maka sigma momen B-nya, sigma momennya yang B. Sigma momen B sama dengan nol. Jadi VA dikalikan jaraknya terhadap titik B. Berapa jaraknya terhadap titik B? Dua, berapa? Terus PA kita umpamakan arahnya ke atas. Berarti kalau sigma momen B itu berarti sigma momen B sama dengan nol, berarti titik B itu kita jadikan X. B ini jadikan engsel, terus di A itu dilepas. A ini tidak apa-apa. Nah, kalau ini engsel, maka ini akan berputar. Akan berputar. Nah, kita jadi oh, ya, searah, searah ya, searah. Nah, kalau searah berarti tandanya kok positif. Lalu geser ke arah sini ada gaya 2000. Berarti 2000. Ya. Dikalikan berapa? Dikalikan jarak 2000 terhadap titik B. Berapa jaraknya? Nah, kalikan 6. Sekarang 2000 arahnya ke bawah. Ini kan ke bawah 2000. Engselnya di B. Berarti mutarnya searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Berlawanan. Kalau berlawanan maka tandanya dan tidak ada gaya maka ini sama dengan nol. Maka VA bisa kita hitung. VA sama dengan 2000 kali 6 dibagi 8 berapa? Berapa? 1005. Terus positif apa negatif hasilnya? Positif. Positif berarti arahnya ke atas. Nah, maka muncullah di sini yang tadi eh, muncullah muncullah ini 1500 yang ini. Nah, ini 1500 yang ini. Ya, muncullah 1500 yang itu. Caranya ini. Lalu sekarang yang sebelahnya, reaksi di sebelahnya. Reaksi yang di sebelahnya. Di sebelahnya kita pakai karena kita mencari yang sini, PB,
Berarti sigma momen yang kita gunakan adalah titik A. Sigma momen titik A sama dengan nol. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah titik A dijadikan angsel, titik B dilepas. Di B ada gaya VB. Kita umpamakan VB-nya ke atas. Nah, kalau dia ke atas berarti kalau akselnya di sini, berarti VB arah putarannya ke kanan. Gitu. Enggak lawan jarum, ya. Maka negatif VB dikalikan jaraknya terhadap VB, berapa jaraknya? 8. Ya. Lalu ada gaya 2000, 2000 ke bawah berjarak 2 dari titik A. Berarti 2000 dikalikan 2. Arahnya ke bawah. Berarti mutarnya kemana? Searah apa berlawanan? Jarum jam searah, maka tandanya positif sama dengan nol. Dari sini kita bisa hitung VB sama dengan 2000 kali 2 dibagi 8. Ketemu berapa? 500. Ketemu 500. Arahnya ke atas karena tandanya positif. Kontrol. Sigma vertikal harus sama dengan nol. VA ditambah VB harus sama dengan 2000. 2000 dari mana? Ya ini 2000. Ya, 2000-nya ini. Ya, ketemu nggak 2000? 1500 ditambah 500 sama dengan 2000. Berarti, oke. Ketemulah tadi ini satu lagi di mana? Di sini ketemu yang di sini. Nah, ini ketemu 500. Ya, ketemu 500. Ketemu 500 yang ini. Ulangi lagi untuk yang beban satunya dengan cara yang sama seperti ini. Oke, ada yang tanyakan lagi? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa kita akhiri dulu ya. Baik, ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Mungkin kita berfoto dulu ya. Oke, yang di Zoom mungkin bisa buka kameranya. Satu, dua, tiga. Yang mana dia? Patron ini. Lagi. Oke, ya.
Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Nanti saya share video rekamannya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Pak.